Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kalau pada saat ini kembali kami boleh datang beribadah. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di sorga, berbicaralah kepada kami. Pakai hamba-Mu yang lemah, jadikan sebagai saluran berkat firman untuk setiap kami. Kebenaran-Mu yang kami dengarkan, suara-Mu yang kami mau menjadi pokok ajaran untuk kami semua. Karena itu Tuhan tolong dan berkati kami pada siang ini. Demikian pula nanti kami akan bersama melaksanakan perjamuan kudus. Kami sungguh meminta Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan memimpin kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudari yang kekasih. Tanpa terasa kita sudah memasuki lagi satu akhir bulan, ya, dan akhir tahun juga semakin mendekat. Apalagi ini akhir bulan Oktober dan hari Minggu esok kita sudah ada di Minggu Reformasi, ya, Reformation Week. Tadi saya pakai baju merah dengan dasi merah sebagai tanda sudah sedang Minggu Reformasi. Cuma karena saya diharuskan pakai jubah pendeta, jadi ketutupan juga merahnya. Nah, kelihatan, ya. Bersyukur kepada Tuhan karena memang kita dipimpin dan terus-menerus dipimpin sampai di penghujung bulan ke-10. Sebentar lagi tak terasa sampai di penghujung tahun kita ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam studi kita, dalam pelayanan kita, dalam kesehatan kita, dalam apapun yang kita lakukan. Kita sungguh-sungguh ingin punya produktivitas yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ya, rupanya jamnya sudah jalan. Mari kita mulai. Kita akan, bagaimana saya bisa lihat ini? Oh, di sini, ya. Produktivitas yang saleh. Itu tema yang diberikan kepada saya. Dengan bebas saya mengambil satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ya. 38 sampai 42 dari pasal yang ke-10 kitab Injil Lukas. Produktivitas yang saleh. Lukas pasal 10 38 sampai 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita membaca, merenungkan dan menjalankan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari kita. Saudara sekalian, kita tahu cerita ini dan kita sudah sangat akrab, Maria dan Marta. Ya. Dua-duanya saudari ini adalah orang yang mencintai Yesus. Dan mereka adalah orang yang sebisa mungkin mencoba mengekspresikan cinta mereka kepada Tuhan Yesus. Tentu dengan cara dan karakter mereka masing-masing dan dalam penafsiran pribadi mereka ketika Yesus ingin mampir di rumah mereka, bagaimana mereka mencoba mengekspresikan cinta mereka kepada Tuhan Yesus. Dan kita tahu cerita ini dikatakan Maria dalam komentar Alkitab, saudara, sibuk sekali melayani. Kata-kata yang bagus, ya. Terjemahan bahasa Indonesianya sedikit rada agak negatif. Distracted with much serving. Sibuk sekali melayani. Kalau Marta
Pada waktu Yesus datang ke rumahnya, dia sibuk sekali main layangan, ya ngawur lah ya. Tapi ini sibuk sekali melayani diakonia, melayani meja. Ya sibuk luar biasa. Itu komentar dari kitab Injil Lukas. Marta kayaknya teralihkan perhatian, distracted, pusing dan bingung dengan begitu banyak pelayanan dan diakonia yang harus dia lakukan, yaitu mempersiapkan makan dan minum yang luar biasa. Dan kemudian bagaimana komentar Yesus? Yesus bilang ke dia begini, Marta, Marta, kamu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Yang tadi itu perkataan penulis Injil. Yang ini adalah perkataan Yesus yang dicatat oleh penulis Injil. Bahwa Marta khawatir menyusahkan diri dengan banyak hal. Jadi dalam much serving tadi, sibuk sekali melayani, betul-betul dia distracted. Kenapa? Dia sambil pelayanan begitu sibuk, dia mengkhawatirkan, dia menyusahkan diri dengan begitu banyak hal. Mungkin begitu banyak makanan, begitu banyak minuman, begitu banyak rempah-rempah, begitu banyak sambal dan sebagainya yang harus dia persiapkan. Bolak-balik di dapur, di ruang tamu, di berbagai tempat di sekeliling rumahnya. Jadi kelihatan seolah-olah ini seperti salah satu anggota Avenger yang bisa pindah-pindah dengan cepat sekali begitu. Ya, ini luar biasa, sibuk sekali karena dia memang khawatir dan dia karena itu menyusahkan diri dengan begitu banyak hal. Itu komentar Tuhan Yesus. Dan perkataan itu jelas memang bukan pujian, lebih merupakan teguran. Sibuk sekalinya Marta dilihat sebagai sesuatu yang tidak necessary. Tidak penting-penting amat. Khawatir dan menyusahkan diri dengan terlalu banyak hal. Itu perkataan Yesus. Tapi nada Yesus kelihatannya bukan teguran yang sangat keras. Tetapi paling tidak kata-katanya itu saja sudah menunjukkan sebenarnya Marta sudah berlebihan. Atau salah respon atau salah mengekspresikan cinta dia kepada Yesus. Teguran perkataan ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa Marta mengekspresikan secara salah ketika dia mau menyambut Yesus. Dia terlalu sibuk. Tapi sibuknya tidak mendatangkan pujian. Tidak mendatangkan pujian, saudara. Bisa terjadi kita sangat sibuk dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Tapi aktivitas yang membuat kita sibuk tidak mendapatkan komplimen, pujian. Saya merenungkan ini, saya merasa ada beberapa hal yang mungkin kita harus bertanya ketika memikirkan hal ini. Kita bisa punya aktivitas banyak sehingga kita membuat sibuk sekali. Mungkin kita harus bertanya, natur dari aktivitas kita itu apa sih kesibukan kita? Menyambut seseorang tamu seperti Yesus di rumah yang barangkali akan datang hanya sekali dalam setahun atau barangkali dalam waktu yang sangat jarang. Dan kemudian pada saat itu menyiapkan makanan begitu banyak untuk Yesus memang kelihatan sangat baik. Tapi bukankah mendengarkan Yesus mungkin akan jauh lebih baik pada saat seperti itu? Anyway, membuat makanan yang begitu banyak dimakan, besok lusa itu sudah terbuang semuanya di kakus. Natur dari aktivitas. Tapi juga bertanya tujuan dari aktivitas yang membuat kita sibuk. Untuk apa tujuannya itu? Sekedar membuat Yesus kenyang atau betul-betul menghibur Yesus dengan makanan yang begitu banyak. Atau menyenangkan Yesus dengan mendengarkan Yesus, taat pada Yesus. Dan juga tentu prioritas. Saudara, kisah Maria dan Marta tidak akan terjadi pada masa modern ini. Karena sebelum Yesus datang pasti dia akan telepon dulu. Dan kita sudah masak dulu sebelum dia sampai. Jadi begitu sampai kita sudah menyambut dia, bisa duduk mendengarkan. Tapi masa lalu kan tahu-tahunya udah di depan pintu. Sampai. Dan ketika itu, apakah Yesus punya waktu yang sangat banyak sekali untuk duduk di rumah itu sampai menunggu Marta menyelesaikan masakannya? Mungkin tidak. Karena itulah maka sebenarnya beberapa bakmi goreng atau beberapa Indomie ya mungkin cukup begitu ya seadanya, tapi mendengarkan Yesus bukankah itu jauh lebih penting pada saat seperti itu untuk kita prioritaskan. Saudara, kadang-kadang bisa terjadi memang kita kelihatan begitu sibuk
tapi keluar dari sesuatu yang sebenarnya mungkin natur pekerjaannya sendiri tidak membangun kita, tidak membangun orang lain. Tujuan dari aktivitas kita sebenarnya nggak betul-betul memuliakan Tuhan, nggak betul-betul membentuk kita sebagai hamba Tuhan, nggak betul-betul bisa menjadi sesuatu yang memberkati orang lain. Mungkin kita juga salah prioritas. Apa yang sebenarnya tidak perlu dilakukan sekarang kita habiskan begitu banyak waktu, sehingga waktu studi, waktu pelayanan menjadi malah terbengkalai. Karena ada prioritas-prioritas yang salah. Gambar yang saya ambil ini adalah gambar dari cerita legenda seorang yang bernama Sisyphus. Sisyphus, legenda yang sangat terkenal. Seorang raja yang dikutuk oleh dewa dan dia harus mendorong batu. Setiap hari mendorong batu ke atas puncak gunung, hanya untuk batu itu jatuh kembali. Dan dia harus mengulangi lagi. Dorong lagi dari bawah. Dengan berat, pelan, sibuk, banyak kerjaan, banyak keringat dan sebagainya sampai atas. Turun lagi. Natur kerja yang sebenarnya menunjukkan kesia-siaan. Tujuannya nihil. Dan itulah yang terus dia menerus. Karena itu hukuman. Tentu kita kerja buat Allah bukan lagi hukuman. Tapi itu adalah ucapan syukur. Karena itu tentu kita harus memikirkan apa yang betul-betul menyenangkan Tuhan. Saudara, bukan berarti tidak boleh sibuk. Salah kalau kita berpikir bahwa Marta ditegur karena dia terlalu sibuk. Harusnya seperti Maria duduk tenang. Enggak juga. Sibuk tentu boleh sibuk. Bahkan harus sibuk. Yang tadi kita tanyakan, natur dari aktivitas kita yang membuat kita sibuk. Tujuan dari kesibukan kita. Prioritas. Bagaimana cara kita menentukan prioritas sehingga apa yang kita anggap terpenting itu yang membuat kita sangat sibuk. Tentu bukan tidak boleh sibuk. Kita melihat saudara di dalam cerita bahkan di pasal yang sama. Orang-orang yang begitu sibuk. Di situ kita melihat Yesus mengutus 70 murid untuk pergi kemana? Ke semua desa, ke semua kota yang Yesus akan kunjungi berikutnya. Ada 35 pasang orang ya pergi dan mereka akan sibuk. Karena mereka harus mengabarkan tentang Yesus, mereka harus mencari makan, mereka harus mencari minum, mereka harus bersosialisasi dan sebagainya. Akan sibuk dari pagi sampai malam. Tapi itu utusan Yesus. Dan jelas sekali prioritas itu jelas. Natur kerjaannya jelas, tujuannya jelas. Sibuk yang sangat dihargai. Kalau salah satu atau beberapa pasang dari orang ini tidak mau pergi, justru pasti akan ditegur. Persis seperti orang yang dikasih talenta tapi dikuburkan dan dia tidur siang. Tidak lakukan apa-apa. Bukan sesuatu yang terpuji. Atau kita lihat cerita berikutnya adalah cerita mengenai orang Samaria yang baik hati. Dia adalah seorang yang sangat sibuk sebagai seorang bisnismen. Tapi ada satu natur kerjaan dia anggap lebih penting dia prioritaskan. Seorang manusia yang nyawanya terancam, yang kesehatannya sedang memburuk, yang perlu segera ditolong. Dia tunda beberapa agenda hidupnya, dia sibuk ngurusin itu. Dan dia menjadi salah satu tokoh yang dipuji. Nah dia sibuk ngurus orang ini. Orang yang menyusahkan dia. Tapi dia lakukan. Sibuk. Sekali waktu murid-murid pernah ngomong sama Yesus, suruh 5.000 orang ini pergi. Karena apa? Enggak disebutkan, tapi kita bisa menafsirkan. Menyusahkan, sudah malam, mereka semua lapar. Enggak mungkin kita bisa sediakan makan. Terlalu sibuk, terlalu pusing. Yesus bilang, enggak, kamu harus kasih makan. Memang harus sibuk. Banyak orang yang perlu diurus. Tapi itulah saudara, naturnya apa, tujuannya apa, prioritasnya apa. Pada saat itu betul-betul dia lapar kasih makan. Bukan suruh pergi, mengusir orang-orang untuk menyelesaikan masalah kita. Mungkin kita juga berpikir, oh Marta itu ditegur karena dia kayaknya terlalu memboros. Ya karena sebenarnya ya enggak perlu banyak-banyak amat lah begitu kan. 1-2 courses udah cukup untuk makan. Saudara sekalian bahkan ada sesuatu yang seperti pemborosan pun kalau buat Allah itu bukan pemborosan. Asal dilakukan secara tepat. Asal punya tujuan yang jelas. Asal punya satu natur dari aktivitas yang benar di hadapan Allah. Pemborosan untuk beli satu gadget yang mahalnya luar biasa. Untuk apa? Pada saat-saat seperti ini kita bukan bisnismen. Tapi kalau betul-betul kita mau menyerahkan seluruh hidup kita, kita pecahkan buli-buli kita untuk Tuhan, mungkin bukan pemborosan. Seperti seorang wanita
yang memecahkan buli-buli pualamnya, dituangkan seluruhnya untuk Yesus. Dan bagaimana komentar murid-murid seperti yang tercatat di dalam Injil Matius dan Markus? Pemborosan. Tapi Yesus bilang, enggak, ini bukan pemborosan. Jangan nyusahin perumpamaan ini. Yesus tidak bilang itu pemborosan. Kesannya memang pemborosan. Kalau cerita yang sama, kalau betul cerita itu sama di Yohanes, Yudas yang akan bilang, bisa dijual dan uangnya dikasih kepada orang-orang miskin. Jadi kalau dipecahkan hanya untuk meminyaki kepala kalau di Matius dan Markus, atau di kaki kalau di Yohanes, itu kan betul-betul kayak pemborosan. Tetapi ini untuk Tuhan, apakah itu pemborosan? Di DPL ada satu cerita yang kadang-kadang membuat saya merasa agak sakit hati. Ada beberapa orang berjuang melawan tentara-tentara Filistin untuk sampai ke Bethlehem, menimba beberapa liter air dari sumur Daud untuk kemudian dibawakan kepada Daud supaya diminum, supaya menyenangkan sang raja. Ketika Daud tahu bahwa ini adalah air darah, air yang didapatkan dengan keringat dan darah, dia merasa nggak layak diminum. Dia tuangkan persembahan untuk Allah. Ya, tentara-tentara yang mengambil itu kan bisa marah juga. Gue udah setengah mati ngambil air ini, kalau main tuang aja ke situ. Tapi kalau orang yang punya pemikiran teologi spiritual yang kuat, dia akan tahu persis itu bukan pemborosan, itu untuk Allah. Saudara sekalian, jadi sibuk dengan berbagai aktivitas, tapi untuk apa? Kau curahkan seluruh hidupmu untuk apa? Kita harus tahu persis, kalau engkau mempersembahkan seluruh hidupmu, Tuhan tuntut dari hidupmu itu hidup yang berbuah untuk Dia. Hidup yang memuliakan Dia, hidup yang sungguh-sungguh melayani Dia. Apakah aktivitas kita memang untuk membentuk kita seperti demikian? Jangan sampai terjadi seperti suatu saat Yesus sedang lapar dan Dia menemukan pohon ara, dan dikatakan di dalam TB1 menerjemahkan begini, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu, tetapi waktu ia tiba di situ ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Dia datang untuk mendapatkan apa-apa. Tapi ketika sampai di pohon itu dia tidak mendapat apa-apa. Kalau Anda melihat satu pohon, Anda bilang mau dekati pohon itu untuk mendapatkan apa-apa, pasti banyak apa-apa yang bisa didapatkan dari pohon itu. Paling tidak dari jauh sudah kelihatan daun-daunnya, carangnya, pohon yang besarnya, akarnya. Mungkin ada burung-burung bersarang di pohon itu. Dan banyak hal-hal yang lain. Tapi ketika Yesus membuka dan melihat pohon itu, dan Yesus mengatakan dia tidak mendapat apa-apa. Karena natur dari pohon itu adalah menghasilkan buah. Bukan sekedar daun, carang, dan sebagainya. Kalau ada semua itu pun tidak akan menjadi satu produktivitas yang tepat. Begitu sibuk dengan daun, begitu sibuk dengan carang dan pohon, tapi buahnya sama sekali nggak ada. Dan itu maka dikatakan oleh Yesus, dia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Kalau lihat mahasiswa-mahasiswi di sini kan memang sibuknya luar biasa. Tapi ketika Yesus membuka hidupmu dan mencoba meneropong ke dalam dirimu, apakah kemudian dia akan mengatakan juga gopong di dalam gitu ya, nggak ada apa-apanya. Ya, ilmu tidak bertambah, cinta Tuhan nggak bertambah, pemahaman Alkitab nggak bertambah, jiwa pastoral nggak bertambah, kesetiaan kesungguhan pelayanan nggak bertambah setelah sekian tahun sibuk, nggak ada apa-apanya. Mungkin nanti ada apa-apanya, dapat STH lah, dapat MTH. Apakah itu yang terpenting yang menjadi produktivitas kita? Nah, kita harus pikirkan, jangan-jangan itu hanya daun-daun yang indah, tetapi sesungguhnya natur dari hidup kita, dari persembahan diri kita, bukan itu yang pertama-tama. Tapi kesetiaan kita, pelayanan kita, berbuahnya hidup kita, perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Seluruh apa yang kita sibukkan, kiranya sungguh-sungguh bisa mengubah kita ke situ. Maka baik kita untuk bertanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa yang sedang Anda sibukkan? Natur dari kesibukan Anda itu apa sih? Terlalu banyak waktu untuk main game? Apakah itu memang Anda? Atau seorang gamer? Anda bukan gamer, Anda preacher. Apa tujuan dari kesibukan Anda? Apa tujuan dari kesibukan Anda?
Bagaimana Anda menetapkan prioritas kesibukan Anda. Jangan terjadi selama 4 tahun di sini Anda diberikan kesempatan khusus yang istimewa. Tapi Anda kemudian buang-buang waktu. Yang betul-betul mungkin belajar hanya 1 semester atau 2 semester selebihnya. Anda punya prioritas yang salah. Waktu terbuang dengan percuma. Saudara sekalian, catatan Alkitab yang kita baca tadi mengatakan, Mary has chosen the good portion which will not be taken away from her. Ini ada satu kata yang luar biasa indah dan sengaja saya kutip bahasa Inggrisnya. Will not be taken away from her. Ketika saya membaca ayat ini, saya sedang membayangkan yang tadi saya sebut. Makan masakannya Marta, tentu itu mengenyangkan, tentu itu akan memberikan kesehatan, ya. Tapi kemudian berapa jam kemudian besoknya tentu lapar lagi, perlu makan lagi. Walaupun kita bersyukur untuk makanan itu, tapi itu bukan sesuatu yang tidak bisa taken away from us. Bukan sesuatu yang akan kekal di dalam diri kita. Tapi Maria ketika kesempatan itu muncul, dia tetapkan prioritasnya. Dia duduk di bawah kaki Yesus. Dia mau menyerap apa yang Yesus ingin katakan. Dan ketika itu masuk ke hati, ke dalam pikirannya, ke dalam jiwanya, ke dalam hidupnya. Itu tidak akan dapat diambil daripadanya. Satu hal yang necessary yang dikatakan Yesus. Satu hal yang necessary. Tetapkan dalam hatimu untuk mendapatkan sesuatu yang tak dapat diambil dari dirimu. Sesuatu yang akan membuat Tuhan senang dan dimuliakan. Satu hal, one thing necessary. Mungkin bisa begitu banyak hal yang lain dan tidak ada satu apapun yang necessary di dalamnya. Itu yang seperti itu. Pohonnya kan begitu banyak daun-daunnya. Tapi yang necessary, the one thing necessary-nya justru nggak ada di situ. Celaka. Tadi yang saya bilang, kalau Marta sudah mendapat kabar Yesus akan datang dan dia paginya sudah siapkan makanan dan begitu Yesus sampai langsung sudah ada dihangatkan dan dia duduk mendengarkan Yesus, setelah itu makan bersama. Cerita ini tidak akan seperti demikian. Tapi masalahnya itu konteksnya tidak seperti itu. Jadi pada waktu begitu penting dia tidak mendengarkan apapun yang Yesus katakan karena dia ada di dapur. Begitu sibuknya sampai the one thing necessary-nya dia tidak mendapatkan. Makanya di perkataan Yesus ini memuji Maria. Bukan karena Maria duduk tenang. Dan kalau itu duduk tenang mendengarkan itu sangat baik. Itu jauh lebih baik dari orang lain. Enggak duduk tenang seumur hidup kita enggak akan menjadi bagus. Kalau kita enggak taat. Kalau kita enggak pergi kayak 70 murid-murid itu. Kalau kita tidak seperti orang Samaria yang baik hati itu. Beraktivitas. Tapi berangkat dari mana? Berangkat dari firman Yesus Kristus. Kita bisa juga begitu sibuk belajar Yunani, belajar Ibrani, tafsir ini, tapi kehilangan firman Tuhan. Bisa terjadi. Tidak mendapatkan firman apapun di dalamnya. Kita duduk di kelas, sibuk bikin paper, bikin ini dan itu, belajar teologi, belajar biblika, tapi kita tidak mendapatkan firman Tuhan. Saudara sekalian, dalam apa yang Yesus katakan tentang Maria, saya bisa mengatakan begini, duduk tenang mendengarkan dapat menjadi suatu aktivitas yang paling produktif dan saleh jika yang Anda dapatkan adalah kebenaran firman yang kekal. Dan itu mendorong Anda untuk pergi dan taat, untuk aktivitas yang sibuk, tapi selalu landasannya adalah firman Tuhan sehingga tujuan aktivitas Anda, apa yang Anda lakukan, prioritas Anda mungkin Anda lebih diasah lagi. Tapi sekali lagi saya ingin tegaskan, Maria dipuji bukan karena dia duduk tenang, tidak kerja apa-apa, dan Marta terlalu sibuk harus mengerjakan ini dan itu. Tapi soal natur pekerjaan, soal tujuan pekerjaan, soal prioritasnya, itu yang menjadi salah. Karena itulah saudara sekalian sebenarnya Alkitab juga menegur orang kalau idol, orang yang tidak kerja apa-apa. Misalnya di dalam 2 Tesalonika 3:11. Orang yang tidak bekerja, orang yang di dalam kondisi idleness, orang yang malas, orang yang tidak lakukan apapun, itu dicela. Tetapi sebaliknya orang yang sibuk dengan hal-hal yang tak berguna, itu juga dicela. Saudara melihat ya,
diam saja, dengerin orang celoteh, orang ngomong, itu tentu salah. Karena tetap tujuan dari apa yang kamu lakukan itu mungkin gak ada guna sama sekali. Atau orang sibuk sana sini, for nothing, tidak berguna. Itu juga dicela. Jadi saudara sekalian, dengan kata lain, apa yang kita sibuki, apa yang kita lakukan, aktivitas yang mau kita sibuk, betul-betul harus ada tujuannya. Tetapkan dalam hatimu sekarang Anda adalah mahasiswa teologi, dibentuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang excellent, yang memuliakan Tuhan, yang berkhotbah dengan bagus, yang mengajar dengan bagus, yang mengkonseling dengan bagus, yang mempastoral dengan bagus. Lantas apa yang harus Anda lakukan? Kesibukan apa, aktivitas apa yang mempersiapkan Anda ke situ. Tetapkan dalam hatimu, kita berlari, kita bersibuk, kita duduk tenang mendengar, selalu ada tujuannya. Selalu harus ada tujuannya. Jadi saudara sekalian, janganlah kita pernah menjadi layang-layang putus, tidak tahu mau ngapain. Jangan juga kita seperti Alkitab katakan, orang malas itu seperti pintu yang selalu berputar ya pada handle-nya itu, engselnya, pada engselnya. Kelihatan sibuk, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, sibuk sekali. Tapi itu orang golek-golek di tempat tidur kan kayak begitu. Setelah 2 jam pun masih golek-golek di 1 kali 2 meter itu. Itu bukan sesuatu aktivitas yang berguna. Jadi saudara sekalian, bela kita boleh memikirkan ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah produktivitas yang saleh. Untuk bisa menghasilkan berbuah, tentu kita perlu beraktivitas. Membuat kita sangat sibuk. Disitulah maka betapa pentingnya kita memikirkan natur dari kesibukan kita. Tujuan dari apa yang kita lakukan. Bagaimana kita menetapkan prioritas kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, biarlah Engkau menolong kami, supaya sungguh-sungguh kami mencerminkan kesalehan kami, spiritualitas kami, godliness kami, di dalam kami berbuah, di dalam kami menghasilkan, dalam kami produktif. Tetapi tolong juga Tuhan supaya kami tahu persis buah apa yang harus kami hasilkan. Aktivitas apa yang kami lakukan untuk bisa menghasilkan sesuai yang Tuhan inginkan. Tolonglah kami Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati dan menolong kami, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi kami yang sedang dibentuk. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan juga perjamuan kudus yang sebentar lagi kami akan laksanakan bersama. Kami mohon Tuhan pimpin, kami mohon Tuhan memberkati. Supaya setiap kami dipersiapkan untuk bisa mengenang Tuhan. Lebih dari itu untuk bisa mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami serahkan setiap kami, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.